Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Anggreni Siregar, dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Potensi Utama. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai mata kuliah yang nantinya bakalan saya tampili video pembelajarannya, yaitu mata kuliah auditing. Adapun deskripsi mata kuliah auditing yaitu mata kuliah ini menjelaskan tentang pemahaman teori auditing, profesi akuntan publik, audit laporan keuangan, dan tanggung jawab audit, serta bagaimana proses-proses audit untuk menghasilkan laporan audit yang sesuai dengan standar akuntan publik. Capaian pembelajarannya yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan short case tentang auditing dan profesi akuntan publik, serta mampu menjelaskan tujuan audit, program audit, dan kertas kerja audit, serta audit resiko pengendalian. Nah, demikian penjelasan mengenai deskripsi mata kuliah yang akan saya jelaskan pada video pembelajaran. Adapun video pembelajaran nanti saya akan menjelaskan mengenai pertemuan pertama untuk mata kuliah auditing mengenai pemahaman teori auditing dan profesi akuntan publik. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat. Siapa lagi yang belum masuk ini? Oh, Gita sama Laras belum masuk ya? Kita tunggu sebentar ya. Bu, Satu lagi Seruan juga belum, Bu. Iya, sebentar. Oh, Seruan tadi izin. Seruan izin. Oh, jadi kalian aja nih yang masuk ini. Oke. Pada pertemuan ini kita sebelumnya sudah bertemu nih di mata kuliah pengantar 1 dan pengantar 2 kita sudah ketemu. Bahas tentang akuntansi. Masih ingat kan pelajaran pengantar 1 dan pengantar 2? Masih. Apa yang dibahas kemarin? Perusahaan apa? Perusahaan apa? Jenis perusahaan yang ada di Indonesia? Jasa, dagang, dan manufaktur. Itu udah kita pelajari di pengantar 1 dan pengantar 2. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan berlanjut untuk mata kuliah auditing. Sudah pernah dengar tentang auditing tidak? Belum. pernah aja Bu, tapi kurang ngerti. Nah, kemarin kan sebelum kita mulai pertemuan hari ini kan saya sudah mengirim soft copy di kalian tuh, suruh kalian baca-baca. Nah, auditing itulah proses kelanjutan dari pengantar akuntansi tadi. Kalau di akuntansi kita bahas tentang siklus akuntansinya. Nah, siklus akuntansi dimulai dari apa itu? Bukti transaksi. Oke, masih ingat lanjutnya? Jurnal umum. Itu untuk perusahaan apa kalau jurnal umum? Dagang. Hah? Yang hanya menggunakan jurnal umum. Jasa. Nah, kalau di jurnal khusus, apa perusahaan dagang dan manufaktur pakai jurnal? Selain jurnal umum, jurnal apa yang dipakai di perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang? Penyesuaian. Jurnal khusus. Apa ada lupa ini? Nah, sekarang kita mulai ya untuk perkenalan tentang mata kuliah auditing. Kalau tadi akuntansi dimulai dari proses transaksinya, dari pencatatan, pengiktisaran, itulah jurnal umum untuk perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan jurnal khusus untuk perusahaan dagang serta manufaktur juga nanti tambahannya di jurnal umum juga ada. Setelah kita buat jurnal, kita buat namanya neraca saldo. Setelah ada neraca saldo, kemudian ada namanya jurnal penyesuaian yang berguna untuk menyesuaikan
akun-akun yang bisa terjadi karena salah catat atau terjadi kesalahan dalam perhitungan, itu kita sesuaikan pada jurnal penyesuaian. Setelah jurnal penyesuaian, kita buat laporan keuangan. Itu proses akhirnya ya. Laporan keuangan terdiri atas apa aja, Popi? Laporan keuangan. Apa, Bu? Laporan keuangan terdiri atas apa aja? Siapa yang bisa jawab? Bagiannya. Popi. Laba rugi neraca. Terus setelah itu Perubahan modal arus kas. Oke. Masih ingat ya berarti. Nah, kalau misalnya pengantar akuntansi itu basikus akuntansi dari pencatatan sampai laporan keuangan, tapi di auditing itu proses kita itu dari namanya laporan keuangan kita analisis. Kemudian nanti bakalan kita perhatikan di mana letak kesalahannya. Baik dari sisi pencatatannya atau dari bukti transaksinya yang palsu. Bisa terjadi palsu, bisa jadi karena kesalahan catat atau human error. Paham sampai di situ perbedaan antara akuntansi dan auditing itu secara teori ya? Oke, jadi kalau akuntansi itu kan pengertiannya proses pencatatan, pengiktisaran, serta pelaporan-laporan keuangan yang berguna bagi perusahaan untuk menentukan perusahaan ini mengalami kemajuan nggak dalam satu periode. Masih ingat nggak satu periode sampai kapan, dari kapan sampai kapan? Kapan dikatakan satu periode akuntansi? Tahunnya, Bu. Iya, 1 tahun. Dari kapan? Dari 1 Januari sampai Desember. Oke, dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Itulah satu periode akuntansi. Nah, kalau tadi sudah proses akuntansi, sekarang kita fokusnya ke auditing. Auditing itu merupakan proses perkumpulan atau pengevaluasian bukti-bukti informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi untuk menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi. Sesuai tidaknya laporan keuangan itu. Benar tidaknya, wajar tidaknya laporan keuangan yang sudah disajikan oleh perusahaan. Nah, jadi perbedaan akuntansi dan auditing secara garis besarnya, auditing mempunyai sifat analisis karena akuntan publik memulai pemeriksaan dari angka-angka laporan keuangan. Ingat ya, dari laporan keuangan, lalu dicocokkan dengan neraca saldo, buku besar, buku harian atau jurnal umum, bukti-bukti pembukuan, dan buku besar pembantu. Sedangkan kalau akuntansi mempunyai sifat konstruktif karena disusun melalui bukti-bukti seperti cek, kwitansi, faktur, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum, buku besar, buku pembantu, dan nanti akan dibuat laporan keuangan. Itu perbedaan secara ilmiahnya ya. Kita lanjut. Menurut kalian audit itu penting untuk apa sih? Yang kalian tahu? Untuk salah satunya untuk memperbaiki kerja keuangan perusahaan. Tangan. Popi bekerja, Popi? Ya, Bu. Popi kerja? Kerja. Nah, kalau di perusahaan Popi biasanya pihak audit itu ngapain aja sih? Biasanya? Bagian audit di kantor? Ngecek bon faktur. Terus? Laporan keuangan perusahaan juga yang meriksa? Ada yang datang, Bu. Kayak kemarin kan, dia 11 hari di kantor kami untuk ngecek semua laporan data. Oh, auditor dipanggil dari luar gitulah ya? Ya, dari luar. Nah, kalau sekarang... yang dari perusahaan stop ada sih. Oh iya, kita lanjut ya, Popi. Oke, yang lainnya fokus hari ini. Kenapa sih audit itu perlu? Audit berguna untuk perusahaan, terutama perusahaan yang punya investor. Dia pengen tahu benar tidaknya perusahaan ini berjalan sesuai dengan yang dia inginkan. Kan yang investor itu terkadang dia nggak terjun langsung di perusahaan.
Jadi ada orang kepercayaannya, itulah direktur dan manajer perusahaan yang mengatur proses dari si perusahaan tadi berjalan. Jadi karena si investor ini ingin tahu kebenarannya, kalau misalnya dia menilai diri dia sendiri, otomatis dia bilang baik tuh kan. Makanya dia menyuruh pihak lain atau pihak eksternal untuk meneliti atau memeriksa bagaimana laporan keuangan perusahaan itu. Jadi, laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen yang perlu diaudit oleh kantor akuntan publik. Itu seperti yang Poppy bilang tadi, pihak luar dipanggil untuk meriksa laporan keuangan. Nah, jadi kenapa perlunya diaudit? Pertama, jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kesalahan yang disengaja seperti korupsi, sengaja mengambil yang bukan haknya. Yang kedua, karena salah catat. Misalnya, sebenarnya pengeluarannya itu 1 juta, tapi dia buat hanya 100.000. Bisa jadi karena salah catat itu, ya kan? Yang kedua, jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat hasil yang wajar tanpa pengecualian, maka pihak investor bisa memastikan, oh berarti laporan keuangan yang dibuat manajemen ini sudah baik dan sudah layak buat di go publikkan. Nah, begitulah dia. Lanjut kita. Sampai sini ada yang mau ditanya? Bu, Ya, jadi kan Bu, ya Poppy. kenapa kami kan Bu bergerak di bidang ini, di bidang dagang, ya kan? Ya, Terus apa fungsinya audit itu Bu, tanya customer kami gitu. Misalnya penjualan kami ke sana bagus apa enggak gitu. Itu fungsinya apa gitu Bu? Dia sampai mau datengin customer gitu. Kan itu sebenarnya bukan ranah dia enggak sih Bu? sebenarnya kenapa si pihak auditor itu mau datangi customer? Karena ada kecurigaan dia bahwasannya pegawai kalian itu membuat manipulasi data. Kalau misalnya perusahaan tidak bisa menyajikan hasil yang dia inginkan, solusinya misalnya gini, PTA itu ada transaksi penjualan dengan kalian, tapi di perusahaan kalian buatnya misalnya 2 juta. Ternyata di perusahaan yang memang membeli itu bukan 2 juta rupiah. Terjadilah miskomunikasi antara pencatatan sama pelaporannya. Karena di perusahaan tidak didapatnya data, makanya pihak auditor eksternal itu menghubungi si pihak klien kalian memastikan benar tidak. Kalau memang segini loh jumlah hutangnya, benar tidak penjualannya segini loh, memastikan seperti pengkonfirmasian, konfirmasi hutang lah gitu sebetulnya. Baik hutang atau Berarti itu diperbolehkan ya Bu? Diperbolehkan. Berarti Kalau memang diperbolehkan. iya, diperbolehkan jika memang dibutuhkan. Itu sudah SOP dalam si auditor tadi itu. Jadi si pihak klien kalian itu harus bersiap buat dihubungi untuk memastikan datanya. Ya harus ada kerjasama dong gitu. Jangan sampai ada kong kali kong di belakangnya gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, jenis audit itu ada 2. Yang pertama, pemeriksaan umum. Pemeriksaan umum itu keseluruhan. Seluruh laporan keuangannya itu kita periksa tanpa terkecuali. Nah, itu biasanya perusahaan tentukan kita pakai jenis audit pemeriksaan umum kah, atau yang kedua, pakai pemeriksaan khusus. Khusus misalnya gini, si pihak perusahaan atau manajemen perusahaan hanya meminta, tolong analisis laporan keuanganku tapi bagian piutang aja. Nggak keseluruhan. Karena kami curiga loh, piutang ini bermasalah. Jadi itu tergantung permintaan. Kayak kita membuat jasa, perusahaan jasa, kita tergantung apa yang diminta klien. Klien minta A, kita buat A. Klien minta B, kita buat B. Jadi kalau kliennya minta hanya memeriksa piutang usaha, ya diperiksa sama auditor hanya piutang usahanya aja. Kalau dia pemeriksaan keseluruhan, ya seluruhnya dia periksa. Itu jenis dari pemeriksaan secara luas ya, audit secara luasnya. Nah, kenapa Poppy? Itu auditnya Bu. Itu kan auditnya kan tadi keseluruhan sama khusus. Ya.
Jadi kalau misalnya yang keseluruhan itu Bu tergantung pihak perusahaan atau klien yang mau investor ke perusahaan itu? Tergantung dari pihak yang menunjuk KAP-nya. Biasanya kan bukan manajemen yang menunjuk, itu kan biasanya investor kan, pemegang perusahaan yang mengundang KAP. Kalau misalnya manajer yang mengundang KAP-nya tanpa persetujuan dari investor, itu kan otomatis manajernya bisa dicurigai untuk ada kong kali kong sama si KAP-nya tadi. Tapi kalau investor yang dia tidak bekerja di dalam perusahaan itu, dia hanya menanamkan modalnya tapi dia tidak bekerja, otomatis kan secara tidak langsung dia bakal berlaku jujur. Tergantung dari permintaan si investornya tadi itu atau pemegang sahamnya. Ya, Poppy? Nah, sekarang kita lanjut. Soalnya semalam kan Ya. ya Bu. Kenapa, Poppy? Nggak, soalnya kemarin itu kan orang audit sampai periksa segala ini kayak bon-bon kecil yang Poppy pegang itu semua. Jadi kayaknya kayak jatuhnya sih menurut Poppy kayak kok nggak sopan gitu. Rupanya ada audit keseluruhan. Iya, itu masuk dalam audit keseluruhan. Berarti sini Poppy sudah bekerja dan mengalami proses audit tadi lah ya, Poppy. Walaupun teorinya Ya, belum udah, tahu Bu, lah ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ditinjau dari pemeriksaannya, audit itu ada beberapa jenis. Yang pertama, audit laporan keuangan. Itu yang memeriksa pihak luar perusahaan atau bukan non-pegawai. Yang kedua, audit operasional. Biasanya ini yang memeriksa tentang gimana sih prosedur yang terjadi di perusahaan, baik sistematika penjualannya, sistematika pengelolaan aktivanya, dan lain-lain. Nah, audit operasional itu biasanya dipegang oleh SPI atau Satuan Pengawas Intern yang ada di perusahaan atau bagian auditnya. Nah, kemudian audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini biasanya tentang gimana sih, sama seperti operasional, tapi lebih ke operasional kan lebih ke jalannya proses itu, tapi kepatuhan lebih ke SOP-nya. Lebih ke standar-standarnya sudah sesuai apa belum, operasional menjalankannya sudah sesuai apa belum. Yang keempat, audit internal, pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal, baik terhadap laporan keuangan, jadi sebelum kita meriksa ke pihak auditor luar, diperiksa dulu tuh di pihak internal, baru kemudian kita panggil pihak eksternal. Biasanya gitu sih, sebelum kita kasih ke orang, ece-ece kita periksa dulu lah, intinya gitu. Baru audit sistem informasi itu biasanya audit yang mengelola terkait aplikasi. Terkadang kan perusahaan tuh punya aplikasi akuntansinya tuh kan. Kita direview sudah sesuai dengan perkembangan zamankah atau bagaimana. Kalau misalnya belum sesuai dengan perkembangan zaman, kan zaman selalu berubah-ubah tuh. Bisa jadi itu kita update lah. Yang kemudian audit kecurangan. Audit kecurangan ini audit jika memang ditemukan memang benar-benar ada kesalahan atau kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bekerja di perusahaan itu. Itu audit mendalamnya. Nah, kalian yang sini yang sudah bekerja berapa orang? Selain Poppy yang sudah bekerja. Gak ada, Poppy aja. Laras, Bu. Laras di perusahaannya ada bagian auditor tidak? Ada, Bu. Barusan juga beberapa minggu yang lalu sih saya kena audit juga, Bu. Laras kena audit apa kemarin? Perihal apa? Iya. Yang SOP, Bu, SOP. Oh, kira-kira bermasalah nggak SOP-nya? Berhubungan sama operasionalnya juga sih, Bu. Kemarin itu. Kan Berarti, saya bagian ini. Kan saya bagian marketing tuh, Bu. Ya. Bagian marketing. Nah, jadi ada penemuan terkait sedikit manipulasi gitu. Wow. Sebenarnya kemarin itu sih kalau soal itu cuman kayak salah paham aja sih, Bu, gitu kan. Jadi kayak miskom. Nah, jatuhnya jadinya manipulasi gitu. Dan karena buktinya nggak ada ya? Maka jatuh manipulasi. Ya, benar. Oh, gitu. Memang
memang auditornya menemukan kejanggalan gitu kan, Bu. Cuman kan auditornya langsung ke lapangan tuh. Nah, tapi dia nggak dapat buktinya gitu, nggak dapat buktinya. Cuman ya tetap proses auditnya itu saya diinterogasi gitu, diinterogasi terus dimintai bukti-bukti terkait pekerjaan yang sudah saya selesaikan itu memang sesuai SOP atau belum gitu. Nah, saya bisa kasih bukti tapi itu cuman 50% kuatnya gitu. Jadi itu sanksinya kemarin SP1, Bu. Wow, itu biasanya kan kerjanya tim. Selain Laras, ada nggak tim lain yang kena SP? Ada Bu. Jadi itu juga berurutan jadinya saling berkaitan gitu kan. Nah, soalnya kan pekerjaan saya juga kan butuh ACC SPP dan branch manajernya. Nah, jadi mereka berdua kena juga, Bu. Karena kan seharusnya kan mereka jadi CA-nya atau kredit analisisnya gitu ya. Pekerjaan saya yang sebelumnya itu kan seharusnya dicek baru mereka ACC gitu. Nah, ternyata dari merekanya di ACC tanpa dicek. Wow. Jadi Laras yang kena dong jadinya. Merembet, Bu, jadinya. Merembet gitu loh. Jadi udah ditemukan solusi akhirnya. Juga. Ya, solusinya saya ngaku salah aja, Bu. Kemarin itu. Walaupun Laras sebenarnya nggak tahu salahnya apa ya. Iya, soalnya karena miskom itu juga, Bu, gitu kan. Iya. Cuman ya udah nggak apa-apa, ikutin aja aturan perusahaan. Jadi pelajaran untuk kalian yang belum bekerja ini, Poppy dan Lara sudah mengalami proses audit. Bahwasannya audit tuh serem loh. Serem ya, begitulah dia. Karena kalau kita tidak bisa membuktikan bahwasannya itu benar, walaupun kita benar tapi tidak ada bukti, tidak bisa dibenarkan kebenaran kita tadi itu. Begitu ya kan Laras jadinya? Padahal Laras benar. Iya, Bu, kayak gitu. Iya, betul. Laras benar. Poppy sudah benar, sudah jujur, tapi tidak ada bukti mau dikatakan apa. Itulah tadi akuntansi dan auditing tadi. Ya lama kan belum jadinya. Perjanjiannya kan Bu cuma seminggu, jadinya 11 hari loh Bu. Nah itulah jadinya, karena permasalahan tadi itu ya kan Poppy? Iya, dia nggak percayanya kan barang kami kan Bu itu ada yang kalau yang udah reject kan bisa diperbaiki. Tapi kalau masuk di stok dia nggak percaya Bu. Walah, inilah. Jadi pelajaran bagi kalian gimana menghadapi auditor pada dunia kerja nanti ya buat yang lain. Nah sekarang kita bahas tipe-tipe auditor. Auditor independen itu biasanya dia bebas, tidak terikat sama perusahaan. Itulah yang mengaudit si Poppy dan mengaudit si Laras. Nah, yang kedua auditor internal itu biasanya menganalisis atau mengevaluasi kinerja pegawai dan pihak operasionalnya sudah sesuai atau belum. Biasanya sedikit-sedikit aja lah yang dibahas tentang kinerja pegawainya, sudah sesuai nggak program kerjanya, sudah sesuai nggak absensinya, atau kinerjanya bagaimana. Dan yang ketiga, auditor pemerintah biasanya itu di kantor-kantor pemerintah, bukan milik swasta. Nah, itulah tipe-tipe auditor. Nah, sekarang kita mau pertanyaan bebas nih, diskusi bebas. Dengan cerita yang saya berikan, sharing-sharing yang saya berikan, cerita dari Poppy, cerita dari Laras, tertarik nggak kalian menjadi seorang auditor? Tertarik, Bu. Alasan tertariknya apa? Tertarik, Bu, tapi mencari masalah, Bu. Kenapa itu? Kenapa takut? Menemukan masalah yang belum ditemukan. Nah, menemukan masalahnya berarti kita kayak seperti detektif lah ya, seorang auditor inilah ya jadi ceritanya. Mengorek-ngorek informasi. Betul itu. Berarti pekerjaannya penuh dengan tantangan. Ya kan? Nah, sekarang coba kalian simpulkan, menurut kalian itu auditing itu apa sih? Dari Lydia. Menurut Lydia, auditing itu apa? Setelah pemahaman yang saya berikan,
Poppy menjelaskan kasus, Laras juga. Atau Wulan mencoba menjawab? Kekurangan laporan keuangan. Audit itu menurut Ulan itu ini Bu untuk apa namanya memeriksa kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam ini Bu laporan keuangan di perusahaan gitu Bu. Oh ya, itu menurut Ulan. Sekarang menurut Kiki, apa Ki menurut Kiki audit itu? Sama juga sih. Kalau menurut kalau misalnya audit memeriksa kekurangan yang ada, misalnya kayak laporan keuangan, jurnal umum, gitu, laba rugi, kayak itu kan kita cek lagi gitu Bu. Nah kalau misalnya ada kejanggalan, ada kekurangan, otomatis ya audit itu kan ini bisa begini. Jaringannya sepertinya bermasalah nih Kiki. Oke, saya simpulkan aja ya. Berarti menurut kalian mata kuliah auditing ini menarik lah ya untuk kita perbincangkan ke depannya dengan sisi sharing seperti inilah ya nanti kemudian harinya. Menarik Bu. Bu. Oke. Untuk materi hari ini kita hanya perkenalan tentang apa sih auditing itu, kemudian bagaimana proses auditing dan tipe-tipe auditornya. Nanti di lain kesempatan kita akan membahas bagaimana tindak lanjut dari auditingnya tadi. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Ini baru kok Pak. Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Nggak ada? Oke, saya tutup ya. Terima kasih untuk waktu kalian mendengarkan penjelasan saya. Dan juga jangan lupa catat apa yang saya sampaikan hari ini. Nanti bakalan saya kasih pertanyaan kalian terkait materi yang ada pada hari ini. Demikian perkuliahan kita untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.